Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun secara daring. Baik, sekarang kita mulai kembali. Kita lanjutkan materi dari minggu kemarin. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang delta H atau entalpi reaksi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu penentuan entalpi reaksi dengan berbagai cara. Nah, ada 4 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama dengan kalorimetri. Yang kedua dengan hukum Hess. Yang ketiga dengan data entalpi pembentukan. Ingat, entalpi pembentukan itu delta HF. Yang keempat dengan data energi ikatan. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu dengan kalorimetri. Apa itu kalorimetri? Kalorimetri itu adalah metode mencari entalpi reaksi dengan sebuah alat, yaitu nama alatnya kalorimeter. Nah, bagaimana kerja alatnya? Jadi kalorimeter itu adalah suatu sistem atau alat yang dibuat sebagai sistem terisolasi. Artinya apa? Kalau terisolasi berarti tidak ada pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem, dan tidak juga terjadi pertukaran energi dari dalam atau dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau kalian mau buat di rumah ini bisa. Kalorimeter sederhana itu bisa dibuat dengan styrofoam, misal wadah pop mie ya, wadah pop mie yang di atasnya kalian tutup dengan styrofoam, gabus ya, busa. Nah, itu. Jadi tutupnya itu harus rapat supaya tidak ada pertukaran energi dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Kemudian nanti di sini harus dimasukkan termometer. Gunanya untuk apa? Termometer gunanya untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi pada reaksi yang ada di dalam sini. Jadi di dalam sini kita reaksikan suatu zat yang akan kita ukur perubahan entalpinya. Nah, jadi itu untuk kalorimetri. Kalorimetri bagi jadi 2, ada kalorimeter ya, kalorimeter itu ada 2 jenis. Ada kalorimeter sederhana. Ada kalorimeter bom. Oke, untuk kalorimeter sederhana itu yang kalian bisa buat di rumah itu sebenarnya adalah kalorimeter sederhana yang dari pop mie tadi ya, dari wadah pop mie tadi. Kalau kalorimeter bom itu biasanya digunakan untuk mencari entalpi pembakaran dari suatu zat. Nah, bagaimana bentuknya ini? Silakan kalian cari di searching di Google atau searching di YouTube boleh. Bagaimana bentuk kalorimeter bom dan bagaimana cara kerjanya. Baik, nah sekarang kita cari bagaimana cara mengetahui entalpi dengan menggunakan alat ini. Nah, jadi kan nanti setiap reaksi atau pada reaksi X2 atau Endo itu terjadi perubahan energi yang ditandai dengan terjadi perubahan suhu. Jadi nanti pas kita ukur suhunya akan berubah dari suhu awal ke suhu akhir. Nah, perubahan suhu itulah yang akan kita cari delta H-nya. Nah, dengan menggunakan rumus. Apa rumusnya? Dimana rumusnya itu Q reaksi sama dengan min ya, minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, ini rumusnya.
Berapa Ki larutan, berapa Ki kalorimeter, ini dicari dulu. Di mana Ki larutan itu sama dengan M dikali C dikali delta T. Sedangkan Ki kalorimeter itu adalah C dikali delta T. Oke. Ingat ini C yang di Ki larutan dengan C yang di Ki kalorimeter ini berbeda ya. C yang ini C kecil, yang di kalorimeter itu C besar. Apa itu artinya? Di sini buat keterangan rumusnya. Ki itu adalah kalor. Kalau Ki reaksi berarti kalor reaksi. Ki larutan berarti kalor larutan. Ya. M itu adalah massa zat yang mengalami perubahan suhu. C kecil itu adalah kalor jenis. C besar itu adalah kapasitas kalor. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu. Oke, kita ke contoh soal. Oke, contoh soal. Nah, ini contoh soal untuk kalorimetri ya. Sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius di dalam suatu kalorimeter sederhana. Ternyata suhu campuran naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan perubahan entalpi untuk reaksi penetralan HCl, di mana rho air itu dianggap 1 gram per cm kubik. Nah, sebelum kita mulai mencari ini, jadi kita pahami dulu soalnya. Berarti di sini di dalam suatu kalorimeter sederhana itu dicampurkan HCl dengan NaOH masing-masing 50 mili dengan konsentrasinya juga sama, yaitu 1 molar. Suhu sebelum mereka bereaksi itu 27 derajat Celcius. Setelah dicampur, nah setelah keduanya dicampur, diukur lagi suhunya. Ternyata naik menjadi 35 derajat Celcius. Nah, yang ditanya berapakah entalpi reaksi penetralan. Berarti ini reaksinya, yang ditanya adalah delta H untuk reaksi ini berapa. Oke, ingat kalau dalam mengerjakan soal kimia, fisika, atau matematika itu biasakan buat diketahui, ditanya, dijawab supaya jelas bagaimana langkahnya. Oke, yang pertama diketahui. Kita lihat ada angka berapa saja. Di sini ada angka 50 mili. Ingat kalau satuannya mili berarti itu adalah volume. Volume siapa? Volume HCl, yaitu 50 mili. Di sini ada 1 M. Ingat M itu adalah molar, berarti itu adalah molaritas HCl. Itu 1 molar. Kemudian di sini juga ada 50 mili NaOH, berarti volume NaOH 50 mili. Kemudian molaritas NaOH juga 1 M. Kemudian ada apa lagi? Ada suhu ya. Suhu awalnya sama 27 derajat Celcius. Nih. Bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama berarti suhunya kalian jumlahkan, rata-ratakan. Itu sebagai suhu awal. Ini kebetulan sama, maka berarti suhu awalnya itu adalah 27 derajat Celcius. Sedangkan setelah dicampur, nah ini berarti kan suhu akhirnya. Itu T akhir sama dengan 35 derajat Celcius. Suhu pada ini harus dalam satuan Kelvin. Nah, berarti kan nanti yang kita pakai dalam perhitungan adalah perubahan suhu atau delta T. Maka carilah dulu delta T-nya. T akhir dikurang T awal. T akhir berapa? 35 derajat Celcius dikurang T awalnya
27 derajat Celcius. Sama dengan 8 ya. 8 derajat. Oke, sudah. Apalagi yang diketahui di sini ada kalor jenis. Kalor jenis tadi apa? Kalor jenis itu adalah C kecil. C kecil yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Kemudian di sini ada rho. Rho itu massa jenis. Massa jenisnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Yang ditanyanya apa? Di sini yang ditanya adalah delta H. Oke, yang ditanya di sini adalah delta H atau entalpi reaksi. Nah, oke. Delta H itu adalah Q reaksi per mol. Oke, Q reaksi per mol. Q reaksi per mol zat. Nah, berarti sebelum kita mencari delta H, harus mencari dulu Q reaksinya. Nah, Q reaksi tadi apa? Q reaksi tadi adalah Q min ya. Min Q larutan ditambah Q kalorimetri. Nah, untuk mempersingkat, kalau di soal tidak diketahui kapasitas kalor, ini C besar, maka berarti Q kalorimetrinya dianggap 0. Ya, ini berarti dianggap 0. Karena tidak ada C besarnya atau tidak ada kapasitas kalor yang diketahui di soal. Tapi kalau ada kapasitas kalor diketahui di soal, maka harus dicari Q kalorimetrinya. Karena di soal kita tidak ada C besarnya, ini tidak ada C besarnya, maka Q kalorimetri dianggap 0. Berarti Q reaksi itu sama dengan min Q larutan. Ya, karena ini dianggap 0. Oke. Q larutannya bagaimana? Q larutannya dicari dulu. Q larutan itu sama dengan massa dikali C kecil dikali delta T. Massanya ada tidak di soal? Diketahui. Massa tidak ada ya. Tapi di sini adanya volume. Nah, bagaimana cara mencari massa kalau diketahui volume? Di sini ada rho. Nah, maka massa itu sama dengan volume kali rho. Nah, berarti masanya ini boleh kita langsung kali ya. Sini saja. Dikali rho dikali 1 gram per centimeter kubik. Stop ah. Massa HCl berarti volumenya 50 mili dikali rho-nya 1 gram per centimeter kubik, itu sama dengan mili ya. Nah, berarti sama dengan 50 gram. Sedangkan massa NaOH juga sama ya. NaOH tadi 50 mili juga. Dikali 1 gram per mili. Ini adalah rho. Berarti juga 50 gram. Nah, massa yang digunakan di rumus ini adalah massa total seluruh yang ada di dalam kalorimetri. Berarti siapa yang dalam kalorimetri ini? Berarti massa HCl ditambah massa NaOH. Maka massa totalnya adalah 50 gram ditambah 50 gram. Berarti 100. Kita gunakan adalah yang 100 gram ini. Lanjut masukkan ke sini ya massa tadi. Maka Q larutan itu sama dengan massanya 100 gram kali kalor jenisnya 4,18 Joule per gram Kelvin kali delta T. Delta T-nya adalah 8 derajat Celcius, 8 derajat Kelvin ya. Maka ini kita kalikan, hasilnya yaitu 3.314 Joule. Nah, ini Q larutan. Atau kalau mau kita jadikan kilojoule, berarti dibagi 1000. Jadinya 3,314 kilojoule. Oke, ini baru Q larutan.
kita mau cari Q reaksi. Ingat, Q reaksi itu sama dengan min Q larutan. Berarti Q reaksi sama dengan min, ini Q larutannya. Berarti min 3,314 kilojoule. Ini belum selesai, satu lagi langkahnya. Di mana yang dicari adalah delta H. Delta H adalah Q reaksi per mol. Q reaksinya sudah kita cari, yaitu ini. Nah, molnya belum kita cari. Nah, molnya mol siapa? Karena yang ditanya di situ penetralan HCl, berarti molnya adalah mol HCl. Oke, bagaimana cara mencari molnya? Ingat, mol adalah molaritas dikali volume. Di mana volumenya harus dalam satuan liter. Maka berarti berapa? Molaritasnya 1 molar, volumenya adalah 50 mili. Kalau dijadikan liter bagi 1000 berarti 0,05 liter. Oke. Maka molnya adalah 0,05 mol. Nah, dapat molnya. Di mana delta H itu adalah Q reaksi per mol. Q reaksi tadi sudah kita cari, yaitu min 3,314, sedangkan molnya 0,05 mol. Berarti kita masukkan ke rumusnya min 3,314 dibagi 0,05 mol. Sehingga dapatkan delta H reaksinya adalah min 66,88 kilojoule per mol.